Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat burung perkutut, jinak, dan gacor atau rajin manggung atau rajin gayer. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan tak lupa pula saya doakan, saya ucapkan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu untuk kita semua. Cara membuat burung perkutut gacor dan jinak. Kesatu, burung perkutut dipegang selama 30 menit setiap 1-3 hari sekali. Jadi setiap harinya itu burung perkutut harus dipegang pakai tangan selama 30 menit setiap 1-3 hari sekali. Jadi bisa juga seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Intinya biar dia beradaptasi dengan kita, biar perkutut beradaptasi dengan manusia, dengan pemiliknya, seperti itu. Dan kedua, pegang burung perkutut lebih sering dia mengenali pemiliknya. Jadi intinya pas waktu megang dia dihadapkan ke muka kita atau ke wajah kita, dan kita kasih pertama-tama kita kasih diminumi air liur kita sendiri. Itu rumus atau tip-tip dari orang tua zaman dahulu. Minumi air liur pemiliknya, air liur kita sendiri. Dan selain itu bisa juga dimasukkan ke ketiak kita, istilahnya biar dia bau keringat kita, supayanya dia mau jinak dengan kita. Ini info dari Kongmania atau sesepuh Kongmania zaman dahulu seperti itu. Prinsipnya bila kita telaten memegang dan memberi air liur, entah itu air liur kita sendiri, dan dikasih juga ditaruh di ketiak kita agar mereka bau keringat kita, jadi dia akan jinak dengan terapi seperti itu. Itu orang tua zaman dahulu seperti itu, dengan cara seperti itu. Selain itu juga untuk penjinakan juga bisa dikasih, dilolohin gula jawa merah juga bisa, seperti itu. Yang ketiga, gantung sangkar perkutut agak rendah. Jadi untuk menggantung sangkar perkutut agak rendah, kurang lebih 1 meter atau 2 meter dari permukaan tanah, supaya apa? Supaya beradaptasi dengan manusia atau supaya beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Yang keempat, burung perkutut dilolohi minyak ikan. Minyak ikan 1 butir saja setiap 3 hari sekali. Cara celup dulu minyak ikan ke dalam air, dan perkutut diminumi air sedikit agar tidak tersedak. Jadi sebelum melolohi minyak ikan itu kita harus, istilahnya, minyak ikan dikasih air dulu. Biar kenapa? Biar dia licin masuk ke tenggorokan atau ke tembolok burung perkutut tersebut. Yang keempat, burung perkutut dilolohi, setelah dilolohi minyak ikan 3 hari kemudian berikanlah kencur. Jadi selang berapa hari? Selang 3 hari dikasih kencur dengan cara dilolohkan dalam bentuk butiran sebesar biji kacang hijau 3 butir saja sampai 4 butir per 1 burung. Jadi bisa dipotong kecil-kecil sebesar biji kacang hijau. Kalau tidak juga diperas juga bisa, diparut, terus sarinya dikasihkan ke dalam plastik, langsung plastiknya dibolong, langsung diteteskan, diperas itu, diteteskan ke paruhnya, begitu juga bisa. Yang keenam, setiap seminggu sekali burung perkutut dilolohi kacang hijau sebanyak 5 butir, seperti itu. Jadi seminggu sekali kacang hijau 5 butir, kacang hijau yang sudah direndam dengan air panas selama kurang lebih 6-7 jam hingga matang, hingga empuk, lalu dilolohkan. Yang ketujuh, burung perkutut dijemur selama 1-2 jam setiap pagi. Fungsinya apa? Untuk kesehatan burung perkutut tersebut, agar tidak stres, agar tidak loyo, agar burung perkutut tetap sehat selalu. Jemurlah setiap hari di bawah, atau bisa juga di gantangan atau di kerean, seperti itu.
Yang kedelapan, burung perkutut jantan disandingkan dengan burung perkutut betina. Supaya apa? Supaya birahinya burung perkutut itu naik dan menjadikan burung perkutut itu rajin manggung, rajin gayer, dan gacor. Bertujuan untuk menaikkan birahi burung perkutut tersebut dan sebagai pendamping burung perkutut tersebut. Jadi bila dipisah, betinanya dipisah dengan jantan, otomatis jantannya mencari burung perkutut betinanya, pasangannya itu. Jadi gacor atau gayer atau manggung pas waktu mencari burung betinanya, seperti itu. Kesimpulannya, beberapa tahap suara perkutut dan cara membuat gacor perkutut supaya jinak dan gacor. Burung perkutut akan gacor pada waktunya. Jadi intinya rawatlah saja sebaik mungkin di setiap harinya, konsisten, rajin. Nanti kalau usianya sudah pas, kalau udah dewasa, udah birahi, udah waktunya manggung, nanti juga manggung dengan sendirinya, dengan pola perawatan sehari-hari dan diimbangi dengan jamu-jamuan maupun dengan pakan-pakan yang berkualitas tinggi, seperti itu. Jadi untuk perawatannya juga diimbangi dengan selain penjemuran, selain pengembunan, selain perawatan juga diimbangi dengan jamu-jamuan yang terjual di pakan-pakan burung atau jamu-jamu pabrik atau jamu-jamu home industry atau jamu tradisional yang terjual di pasar-pasar seperti kunyit, kencur, jahe merah. Bisa juga dikasih merica 1 butir yang telah di istilahnya di udah dipecah jadi beberapa lalu dilolohin. Selain itu bisa dikasih juga dengan ketan hitam. Ketan hitam dicampurkan ke makanannya sedikit saja, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak burung perkutut bisa menjadikan brodol dan lain sebagainya. Selain itu kita bisa juga dengan pola penjinakan dengan terapi lapar juga bisa. Dengan pola terapi lapar kita kasih makanan saja pagi, siang, dan sore. Jadi setiap harinya cepuk pakan itu dikosongkan, cuma kasih minum saja. Jadi pas waktu tiba makan itu pagi dikasih makan, dan siang kasih makan, dan sore kasih makan, seperti itu. Jadi seperti manusia, jadi selalu dikasih. Kalau sudah begitu lalu kasih makan pakai tangan, lama kelamaan dia akan jinak dengan sendirinya. Selain itu penjinakan dengan terapi dibawa jalan-jalan ke sana ke sini pakai sangkar kecil, biar beradaptasi dengan lalu lalang kendaraan, lalu lalang sepeda motor maupun mobil dan lain sebagainya. Jadi untuk penjinaan bisa juga seperti itu dan mengakibatkan mental burung perkutut bisa menjadi gacor, bisa menjadi bandel dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus sering-seringlah membawa burung perkutut kita jalan-jalan, entah itu mau ke ladang, entah itu mau ke kerjaan, entah itu mau ke tempat teman atau membeli burung pakan atau jalan-jalan ke pasar dan lain sebagainya. Seperti itu untuk proses penjinakan. Dan untuk proses penggacoran tadi sudah saya sebutkan. Untuk penggacoran sendiri dengan terapi pagi, dari terapi pagi itu sudah dikeluarkan, diembunkan dari jam 5 pagi juga bisa, dari jam 4 pagi juga bisa. Pas waktu pengembunan bisa di bawah pohon juga bisa, di teras juga bisa, di kerean juga bisa. Jadi pengembunan itu macam-macam caranya, bisa di kerek, bisa di bawah pohon, bisa di teras juga bisa. Setelah diembunkan lalu teduhkan, diangin-anginkan lagi, lalu mulai jam 7 pagi dikeluarkan lagi untuk dijemur jam 7 sampai jam 10 atau sampai jam 11 itu dijemur full. Pas waktu penjemuran makanan burung perkutut boleh diambil karena untuk proses penjinakan, nanti dikasih makan pas waktu siang, pas waktu dilorot, seperti itu. Selain itu makanan selain dilorot juga bisa dikasih sedikit saja, sehabis makanan habis nanti nggak usah dikasih lagi, nanti dikasih siangnya lagi. Pas sore hari, pas waktu maksudnya pas siang hari setelah dilorot, setelah diturunkan dari gantangan, diangin-anginkan lagi. Setelah diangin-anginkan lagi, sorenya kita gantang lagi untuk melatih mental maupun kegacoran mereka, disanding-sandingkan sama burung perkutut lainnya. Nanti dengan terbiasa dia manggung dengan sendirinya, bersaut-sautan antara perkutut satu dengan perkutut lain.
nanti bisa mengakibatkan mental burung perkutut bisa menjadi bandel seperti itu. Dan sore hari bisa dilorot lagi, lalu diangin-anginkan lagi. Setelah itu pas malam hari burung bisa dikerodong juga bisa, tidak dikerodong juga bisa, tergantung kebiasaan keseharian burung perkutut tersebut. Demikian info dari saya, semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang perawatan burung perkutut agar cepat jinak dan rajin manggung seperti itu. Semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan selalu, diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu. Dan tak lupa pula saya ucapkan salam rahayu, salam kongmania, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.